Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat beliau kita bisa melaksanakan puasa pada hari ini, itu puasa yang ke-19. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir-akhir puasa dan akan menuju ke 10 hari terakhir bulan puasa. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda soleh dan soleha semuanya, menjelang berakhirnya bulan Ramadan kita ini, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan ibadah, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak sedekah. Karena Ustaz ada kisah ya mengenai sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya. Akan tetapi kata Nabi Muhammad bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga yang paling terakhir. Kenapa? Karena kekayaannya saking banyaknya maka semakin lama dihisab. Ya, makanya kita perlu banyak sedekah kepada orang yang tidak mampu. Anak-anak soleh dan soleh semuanya, pada hari ini Ustaz akan membahas tentang bagaimana sholat tarawih. Mari sama-sama kita simak ya. Sholat tarawih berasal dari kata tarwihah yang artinya istirahat. Ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat tarawih dan sampai kepada rakaat yang keempat, kemudian beliau duduk sejenak untuk beristirahat. Sholat tarawih hanya dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Ada yang berpendapat 11 rakaat dan ada juga yang berpendapat 23 rakaat. Dan hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan di kalangan para ulama. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada saat bulan Ramadan, beliau melaksanakan sholat qiyamul lail di masjid selama 3 malam berturut-turut. Kemudian pada malam yang keempat, Nabi Muhammad tidak lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Kemudian salah satu dari jamaah datang ke rumah Nabi Muhammad SAW dan menanyakan hal tersebut. Dan Nabi mengatakan bahwa beliau takut ketika nanti sholat qiyamul lail akan diwajibkan kepada jamaah Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih dinamakan dengan sholat qiyamul lail. Ketika pada zaman Umar bin Khattab baru dinamakan dengan sholat tarawih. Ketika pada masa itu banyak jamaah yang melaksanakan sholat tarawih sendiri-sendiri. Dan pada zaman Umar bin Khattab, sholat tarawih kembali dilakukan dengan berjamaah. Dan Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih tersebut. Anak-anak soleh dan soleh semuanya, itulah pembahasan Ustaz mengenai sholat tarawih. Sebelumnya ketika pada zaman Nabi Muhammad bukan namanya sholat tarawih, tetapi qiyamul lail, sholat malam. Pada zaman Umar bin Khattab baru namanya sholat tarawih. Mungkin sampai di sini pembahasan Ustaz. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.